Saya suka matematika karena pas guru jelaskan saya bisa paham dan bisa kerjakan dan mendapatkan nilai yang bagus. Jadi saya suka matematika. Kami sangat yakin bahwa anak asli Papua itu bisa berkompetisi secara global. Mereka akan mewakili Indonesia di Tokyo, Jepang. Mereka akan bisa membanggakan Indonesia. Saya tidak pulang ke rumah karena saya sedang fokus belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti OSN dan AIMO pada bulan Agustus di Jepang nanti. Ya, untuk persiapannya sendiri, anak-anak dibekali dengan banyak latihan soal Olimpiade, mulai dari tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Cita-cita saya adalah menjadi pilot supaya bisa membantu orang sakit dari kabupaten ke kota supaya mendapatkan perawatan yang baik. Empat siswa sekolah Asrama Taruna Papua Timika mencatatkan prestasi membanggakan atas raihan medali emas dan perak di ajang Asian International Mathematics Olympiad tingkat nasional yang digelar pada bulan Mei 2025. Julian Diwitau, siswa kelas 4, dan Eka Balinol, siswa kelas 5, masing-masing berhasil meraih medali emas. Sementara untuk medali perak diraih dari Nus Janampas, siswa kelas 8, dan Yoramkum Uamang, siswa kelas 7. Mereka akan mewakili Indonesia dalam ajang AIMO tingkat internasional di Tokyo, Jepang awal Agustus nanti. Prestasi ini selaras dengan program dan komitmen YPMAK selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia yang menaungi SATP, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi masyarakat Amoe dan Kamoro serta 5 suku kekerabatan di Kabupaten Mimika. Nah, di episode kali ini, Zona Genzi Papua 60 Detik berkesempatan untuk mewawancarai salah satu siswa peraih medali emas. Bagaimana persiapannya di sela-sela libur sekolah yang sedang berlangsung? Yuk kita simak bersama. Halo, perkenalkan nama saya Julian Diwitau. Saya Sukumuni. Saya berasal dari Kampung Dumadama dan saya siswa kelas 4 SD. Saya bersekolah di Sekolah Asrama Taruna Papua. Dan saat ini saya berada di Papua 60 Detik di Zona Genzi. Oke, Julian, sejak kapan bersekolah di SATP ini? Sejak kelas 1 SD. Oke, kan kalau sekolah di sini kan pastinya Julian tinggal di sini toh? Iya. Nah, kapan waktu bertemu dengan mama dengan bapak di kampung? Pada saat libur sekolah, saya bertemu dengan keluarga di kampung. Ya, terus kesananya gimana tuh Julian? Pakai apa gitu? Sekolah menyediakan bis PT Freeport untuk mengantar kami ke kampung. Kira-kira jaraknya berapa lama itu Julian? Sekitar 3 jam. Saat ini kan teman-teman Julian kan lagi libur. Nah, kenapa Julian tetap memilih untuk belajar di sekolah ini? Apa yang sedang Julian persiapkan? Saya tidak pulang ke rumah karena saya sedang fokus belajar mempersiapkan diri untuk mengikuti OSN dan AIMO pada bulan Agustus di Jepang nanti. Oke, Julian mungkin bisa ceritakan persiapan belajar yang Julian lakukan. Saya belajar khusus Olimpiade Matematika 3 kali dalam 1 minggu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu selama 2 jam dalam sehari, dan pelatihan rutin sepanjang hari selama 3 minggu. Saya banyak mengikuti lomba sains baik yang online maupun onsite. Oke, kalau Kak Fani boleh tahu, Mama dengan Bapak di kampung kerjanya apa, Julian? Bapak kerja di Tembagapura dan Mama sebagai ibu rumah tangga di rumah. Apa harapan orang tua Julian ketika tahu bahwa Julian itu saat ini belajar giat untuk mempersiapkan OSN dan juga AIMO? Merasa bangga dan mendukungi saya dan doakan saya supaya mendapatkan prestasi dan cita-cita saya. Oke, jadi orang tua selalu mendukung Julian, mendoakan Julian untuk bisa menggapai cita-cita, begitu Julian ya. Kalau boleh tahu cita-cita Julian apa Julian? Dari pilot. Jadi pilot? Supaya
bisa membantu orang sakit dari kabupaten ke kota supaya mendapatkan perawatan yang baik. Pernah nggak terlintas di pikiran Bapak bahwa anak OAP dari SATP ini bisa mewakili Indonesia ke ajang internasional di Tokyo? Kami sangat yakin bahwa anak asli Papua itu bisa berkompetisi secara global melalui pembelajaran yang berkualitas yang kami sudah laksanakan di Sekolah Asrama Taruna Papua. Kami dari Sekolah Asrama Taruna Papua mewakili anak-anak, kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amung Medan Kamoro dan PT Freeport Indonesia yang telah mensupport kami dalam semua aktivitas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Asrama Taruna Papua. Oke, lalu bagaimana dari pihak sekolah memantau kemajuan atau persiapan-persiapan yang dilakukan untuk siswa-siswi yang akan berlomba nanti? Adakah mungkin disediakan seperti SDM untuk membantu siswa-siswinya? Kami terus berinovasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Asrama Taruna Papua. Contohnya dengan membentuk suatu UPT, unit pelaksana tugas pusat prestasi yang bertugas untuk mempersiapkan melaksanakan anak-anak untuk menghadapi lomba-lomba kompetisi sains dalam bidang akademik, dan hasilnya mereka bisa jadi anak asli Papua dapat menembus tingkat global. Itu prestasi yang luar biasa. Ya, untuk persiapannya sendiri, anak-anak dibekali dengan banyak latihan-latihan soal olimpiade, mulai dari tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Anak-anak diberikan latihan-latihan soal baik secara pendampingan maupun dilatihkan secara mandiri di asrama. Jadi itu dilatih secara rutin. Jadi mereka diberikan latihan soal, kemudian kita menjelaskan materi dan menyelesaikan secara bersama-sama. Setelah itu mereka belajar mandiri di asrama. Harapan saya, anak-anak ini bisa terus berprestasi baik di tingkat kota, nasional maupun internasional. Mereka akan mewakili Indonesia di Tokyo, Jepang, dan saya percaya dengan bekal yang mereka sudah punya, mereka akan bisa membanggakan Indonesia. Ayo teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk belajar matematika karena matematika itu menyenangkan.